dalam lingkungan sekolah kita saya pastikan itu lumayan bersih. Hanya saja di luar lingkungan kita itu nampaknya masih sampah juga tidak ada. Jadi dengan adanya program seperti ini nantinya sampah-sampah yang ada di sekolah kita ini dapat teratasi. Nah, di mana dalam hal ini saya minta pendapat dengan anak-anak juga, di mana di sini ada beberapa pertanyaan mengawalinya, yaitu apa yang bisa dilakukan untuk membuat sekolah kita bersih, kemudian bagaimana membuat sekolah yang bersih dan indah. Jadi anak-anak sudah menjawab bahwa diadakan kegiatan yaitu mengambil sampah dengan alasan kita ambil pada hari Selasa dan Sabtu, karena pada hari Senin ketika kita beracara hari Jumat, jadi kita ada biasa itu pada hari, jadi kita ambil hari Selasa dan Sabtu. Program ini dilaksanakan seminggu 2 kali. Nah, program ini termasuk program kegiatan co-kurikuler dilakukan pada jam sekolah, tapi tidak mengganggu jam pelajaran. Nanti di sela-sela waktu dilaksanakannya pada 5 sampai 10 menit. Sampahnya kurang lebih berapa waktu kemudian kita buang di tong sampah yang ada di belakang. Kemudian yang kedua, ini kami juga berpedoman dari pengalaman yang sudah terjadi, di mana kegiatan ini sebetulnya sudah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya. Nah, jadi kita berputar kembali bagaimana supaya program ini berlanjut kembali dan memberikan dampak yang positif kepada anak-anak kita. Ini tentunya tumbuhnya bukan karena ini Pak, bukan karena aturan eksternalnya, tapi memang anak-anak sendiri yang telah terpanggil menciptakan lingkungan yang bersih, lingkungan yang indah dan nyaman. Karena bagaimana kita ketahui tempatnya yang ada dengan kebersihan, anak-anak juga akan sehat di rumahnya. Ini adalah salah satu program yang ingin disampaikan kepada Bapak. Memang menjadi ibaratnya dengan adanya program ini tadi gitu kan, jadi ibaratnya kebersihan sekolah kita tetap terjaga gitu. Cuman maksud saya tuh jangan nanti waktunya tuh ditambah, jangan 2 hari gitu. Kalau masalah nggak mau mengganggu pelajaran tidak bisa kita bilang. Cuman maksud saya tuh ada ditanamkan terus setiap hari seperti pungut sampah gitu. Jadi nanti ibaratnya apa dia tuh, ada setor sampah, itu karena di sekolah-sekolah lain kayaknya ada juga dilakukan seperti itu gitu kan. Nah, wajib setor sampah. Nah, ini kan kapasitasnya baru lokal Pak ya, dia coba udah dari yang besar ya. Jadi yang besar kan mantap gitu kan. Jadi dengan adanya itu kan tiap hari, dengan belinya hanya 2 hari, kita ini apa waktunya? Ya, sama waktunya tiap hari gitu kan. Oh, kalau kalian nanti takut mengganggu ini, ya istirahat aja gitu kan. Jadi nanti sebelum ini kita lakukan istirahat, kita buat anak seterus sampai belum pelajaran gitu kan. Bisa kan? Iya nanti. Mungkin ini yang perlu di apa aja gitu kan. Kalau untuk sudah mantap ini gitu kan. Silakan sampah. Jadi ibaratnya ada semacam pembelajaran kepada siswa bahwa kebersihan itu penting kan gitu. Jadi kalau sudah bersih kelas kita, sekolah kita, pelajaran itu yang nyaman kan. Mungkin itu kan. Baik Pak, terima kasih Pak masukannya. Pertama tadi yaitu untuk menambah, ya, menambah. Jangan hanya 1 hari kalau bisa, tapi kalau bisa selama kegiatan sekolah ya, yang selama Pak. Pak, nanti saat masukan Bapak akan saya masukkan ke program. Saya rasa demikian Pak yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul dalam
kantor majelis guru ini dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian selawat beserta salam semoga kita hadiahkan kepada Junjungan Allah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Salam bahagia dan sejahtera buat kita semua. Ya, hormat Bapak Ibu guru yang telah hadir di kesempatan pada pagi hari ini. Izinkan di sini saya menyampaikan program kerja, di mana program kerja ini juga sudah saya diskusikan dengan siswa. Salah satunya perwakilan yaitu kelas siswa kelas 6. Nah, di mana program yang saya buat ini saya beri nama GPS. GPS ini bukan untuk menunjuk jalan yang ada di internet, tapi singkatan. Di mana GPS di sini kepanjangannya adalah Gerakan Pungut Sampah. Program ini saya anggap perlu dilanjutkan, di mana memang kita sudah melakukan kegiatan ini dari tahun-tahun sebelumnya, dan juga lingkungan kita untuk di dalam sekolah kita masih bisa dikatakan bersih sebetulnya, hanya saja belum keseluruhan. Untuk permasalahan sampah ini sebetulnya rata-rata dialami semua sekolah yang ada di khususnya di daerah kita. Nah, dari sini saya mengambil inisiatif program kerja, yaitu GPS Gerakan Pungut Sampah, dan program ini akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Yang mana nanti dalam gerakan ini saya melibatkan pertama yaitu siswanya, yang kedua yaitu Bapak Ibunya, Bapak Ibu guru sekalian, dan ketiga saya juga nanti berdiskusi dengan Bapak Kepala Sekolah. Nah, Bapak Ibu, dalam membuat program ini kami dituntut dari alur bagja. Apa itu alur bagja? Yaitu pertama buat pertanyaan, ambil pelajaran, kemudian gali mimpi, berikutnya jabarkan rencana dan atur eksekusi. Nah, pada rapat saat ini saya hanya akan menyampaikan buat pertanyaan dan ambil pembelajaran. Adapun pertanyaan dari program GPS ini, yang pertama yaitu apakah yang bisa kita lakukan untuk membuat sekolah kita ini bersih? Kemudian bagaimana mewujudkan sekolah yang bersih? Dengan sekolah yang bersih maka sekolah itu akan terlihat indah. Tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban ini, yang pertama yaitu berdialog. Salah satu yaitu hari ini berdialog dengan Bapak Ibu majelis guru. Untuk rencana melibatkan atau suara pilihan, otomatis di sini juga suara pilihannya sudah saya ambil dari siswa terlebih dahulu. Masukan-masukan dari siswa yang saya ambil terlebih dahulu, kemudian saya juga menerima masukan daripada Bapak dan Ibu. Nanti diambil pembelajarannya. Kemudian untuk aset, sama-sama kami yang sudah dijabarkan, aset kita di sini kan ada beberapa bentuk atau modal kita. Salah satunya adalah modal manusia. Nah, di sini untuk aset kita, untuk Bapak Kepala Sekolah, majelis guru, siswa, dan nanti otomatis juga kita akan libatkan ketua komite. Untuk waktu program ini kan saya rencanakan di awal ini 2 hari. Hari ini dengan Bapak Ibu sekalian, kemudian mudah-mudahan besok Bapak Kepala Sekolah masuk dan saya akan diskusikan dengan Bapak Kepala Sekolah. Baik Bapak Ibu, kemudian untuk ambil pembelajaran, tentu ada pengalaman-pengalaman
Bapak Ibu yang bisa saya petik, bisa yang saya ambil, yang sudah-sudah yang pernah dilakukan. Seperti secara tidak langsung dulu Pak Yadi juga sudah melakukan ya Pak Yadi, program kegiatan belum diprogramkan tapi sudah dijalankan. Pernah saya lihat. Jadi saya ambil pembelajarannya, saya ambil contohnya dari rekan kita yang sudah pernah melakukan. Nah, untuk program saya ini, GPS ini Gerakan Pungut Sampah tidak dilakukan setiap hari, tapi setelah berdiskusi dengan siswa sepakat itu dilakukan selama seminggu 2 kali, tepatnya pada hari Selasa dan hari Sabtu. Nah, sekiranya ada masukan daripada Bapak dan Ibu, kami persilakan untuk demi terlaksananya program GPS ini. Silakan Bapak Ibu, ada yang memberikan masukan? Ada? Boleh buat? Baik. Sebelumnya juga saya dulu pernah menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa untuk mewujudkan suatu program itu memang faktornya dari pertama sekali ada dari dalam kita sendiri, itu faktor daripada in, bukan faktor dari teks. Jadi kita bagaimana cara kita nanti, terutama saya sendiri yang berprogram, tentunya merangkul Bapak Ibu sekalian semuanya dari kelas 1 sampai kelas 6, menumbuhkan kesadaran diri anak kita. Pertama yaitu berdiskusi jelasnya Bapak Ibu ya, merangkul anak kita, mengajak anak kita, dan bahwa program ini harus dilaksanakan karena kita sampaikan bersih itu sangat penting, bersih itu sehat. Nah, dengan demikian, kalau bisa jangan dengan adanya faktor dari eksternal, tapi faktor dari internal. Dengan adanya rasa kesadaran daripada anak-anak kita itu, maka kegiatan GPS Gerakan Pungut Sampah akan tumbuh dengan sendirinya tanpa ada paksaan dari siswa itu sendiri. Masih ada Bapak Ibu? Jika tidak ada, nanti saya ingin menyampaikan, saya ingin tutup, kemudian dan juga bulangannya lagi menyampaikan program kerjanya. Masih ada? Masih ada Pak Yadi? Boleh silakan Pak Yadi. GPS Gerakan Pungut Sampah. Terima kasih kepada guru pembina. Saya setuju dengan usul ataupun program dari guru pembina. Karena guru pembina ini programnya itu tidak ada yang tidak baik, semuanya baik. Kemudian untuk program GPS tadi, Gerakan Sampah tadi, itu hari ini hari Selasa, ya. Itu kita melibatkan siswa dan anak sekolah. Jadi saya setuju sekali, bersyukur sekali. Ini kita melakukannya ini waktunya itu tidak sekolah kira-kira jam berapa gitu Pak? Apakah di pagi hari atau istirahat atau bagaimana begitu? Ini tidak terlalu daripada kegiatan pembelajaran. Baik, terima kasih Pak Yadi atas pertanyaannya. Di program guru penggerak ini kita ada 3 kegiatan sekolah. Yang pertama intrasekolah, dan kedua co-kurikuler, dan yang ketiga ekstrakurikuler. Nah, ini salah satu GPS ini adalah program yang kedua, yaitu co-kurikuler. Di mana program ini bisa dilakukan pada saat
jam sekolah. Kalau ada ekstrakurikuler itu di luar jam sekolah. Jadi kegiatan ini rencananya kita laksanakan itu hari Selasa dan hari Jumat. Tidak lama-lama, hanya kurang lebih 5-10 menit. Pengambilan sampahnya 5 menit, kemudian anak menuju pembuangan sampah itu kurang lebih 5 menit. Jadi kita ambil di pagi sebelum siswa masuk. Nanti program ini kita satukan dengan program pembiasaan. Program pembiasaan itu yang mana setiap hari kita selain daripada hari Senin dan Jumat. Kalau Senin kita kan upacara Bapak Ibu ya. Nah kalau hari Jumat kita kegiatannya Yasin. Kemudian hari Selasa, Rabu, Kamis kita kan ada kegiatan pembiasaan membalaskan anak di depan. Nah kita ambil di setelah itu nanti kurang lebih 5-10 menit untuk kegiatan PPS ini. Terima kasih ya Pak Yadi atas dukungannya. Saya juga mengambil contoh dari apa yang dilakukan oleh Pak Yadi. Mudah-mudahan nanti kegiatan ini berkelanjutan sehingga sekolah kita bersihnya tidak hanya di dalam saja, tapi juga di luar lingkungan sekolah kita, di sekitar sekolah kita nanti. Karena saya lihat tidak semalam kan di depan di depan sekolah kita ada pelang nama itu sampahnya berserakan di situ. Jadi mudah-mudahan dengan adanya program BPS ini lingkungan sekolah kita baik di dalam eksternalnya, X-nya maupun in-nya di dalamnya sama-sama bersih. Baik, Bapak Ibu, saya rasa demikian penyampaian program yang dapat saya sampaikan. Tentunya dalam penyampaian ini saya mungkin ada salah, maka daripada itu saya mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ingin menanyakan pendapat kalian, ya, bagaimana cara kita mengatasi sampah yang ada di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekitar sekolah. Nah, yang pertama, silakan nanti berikan pendapat kalian atau masukan. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk membuat sekolah kita bersih? Ya, ada yang bisa, boleh Karisa. Mulai dari diri sendiri untuk membuang sampah pada lingkungan. Mulai dari diri sendiri, baik yang lain. Ya, silakan. Boleh Rizky. Gotong royong ya. Baik. Ada lagi yang lain? Ada dua orang bukan ya? Pada diri sendiri, oke? Di depan. Mengut sampah. Ada lagi? Masih ada? Lagi? Ada? Jadi mengutip sampah bersama dengan fungsi dari mengut sampah. Baik. Kemudian tentunya dengan kita melakukan kegiatan yang anak-anak Bapak usulkan tadi, tentu keinginan kita terwujudnya lingkungan sekolah yang bersih, betul. Nah di sini bagaimana mewujudkan sekolah yang bersih dan indah itu? Nah, salah satunya tadi kita ya menumbuhkan kesadaran diri kita. Nah, Bapak ingin tanya lagi kepada kalian semua, apa pengalaman yang menyenangkan dan berhasil yang pernah anak-anak Bapak alami atau yang sudah pernah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya? Ada? Nah, coba silakan.
membuat apa itu, membuat pembagian tiket itu ada ya. Nah, itu juga satu hal yang akan memberikan dampak yang positif untuk sekolah kita. Nah, kemudian Bapak ini bertanya kepada kalian, bagaimana teknis itu caranya? Bagaimana cara kita melaksanakan kegiatan gerakan pungut sampah yang disampaikan oleh teman-teman tadi, usul tadi dengan baik? Bagaimana kira-kira teknisnya, caranya? Apakah ini kita lakukan seminggu sekali atau 2 minggu sekali? Ayo, siapa yang bisa? Atau seminggu 2 kali? Bagaimana kira-kira menurut kalian? Seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali kita lakukan gerakan pungut sampah. Nah, tentu harinya juga kita harus buat. Kira-kira hari apa yang sesuai ya Bapak sekalian? Kalau hari Senin kita terbentur dengan kegiatan upacara. Nah, Sabtu pas itu ya. Nah, misalnya kita bisa lakukan ya. Kemudian hari Selasa. Nah, kalau Jumat kita nggak bisa karena kita kan mau kegiatan yasinan, jadi apa kita kan ada yang mau wudhu, ada yang mau berak kan gitu. Jadi sebaiknya ada apa tadi? Selasa dan hari Sabtu. Oke, jadi rencana kita akan laksanakan gerakan sampahnya itu pada hari Selasa dan hari Sabtu, dilaksanakan seminggu dua kali. Tentu hal ini kita lakukan setelah kita mengamati lingkungan. Tentu sasaran kita siapa saja nih yang mau kita bersihkan? Sasaran itu mana-mana saja yang akan kita tuju kira-kira? Apakah hanya lingkungan luas atau hanya lingkungan depan? Kira-kira bagaimana menurut Bapak? Yang bakal kita lakukan itu apakah seluruh sekolah kita ini? Seluruh? Berarti sasaran kita adalah seluruhnya ya, baik di dalam lingkungan sekolah maupun di luar. Kemudian terdapat mungkin nanti kira-kira sampah itu kita pilah nggak ya bagusnya? Dipilah itu dipisah-pisahkan berarti ya bagusnya enggak? Dipisahkan ya. Nah, dipisahkan. Ada yang sampah plastik, ada yang sampahnya daun, ada yang organik, ada yang dapat mungkin nanti sampah yang organik ya, itu bisa kita manfaatkan, bisa kita bakar, kemudian nanti tumpukannya itu menjadi pupuk ya, bisa kita manfaatkan itu pupuk tanaman-tanaman kita. Nah, oke, merasa ini ya sudah soal kita ya, cukup ya. Nanti bagaimana di tradisi depannya supaya program ini berjalan dengan baik sesuai dengan harapan kita. Baik Bapak, demikian rapat singkat kita pada hari ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.